Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya melaknat bagi perempuan-perempuan yang membuka aurat selain daripada suaminya yang mampu melihat aurat itu, yang dibolehkan melihat aurat itu. Ketika seorang perempuan mengubar-ubar auratnya, membuka auratnya, orang lain yang melihat penuh dengan hawa nafsunya, maka terkutuklah perempuan itu. Terkutuk perempuan itu, karena neraka itu ketika orang yang membuka auratnya, api neraka itu berkobar luar biasa. Diriwayatkan bahwa api neraka itu, ibu-ibu, bapak-bapak, api neraka itu ketika seseorang yang diajak oleh Allah, orang itu membicarakan orang lain yang ini temannya ini ma'iyakan gibah bin gibah, menyambati orang, bujurkah kada tetap gibah. Maka orang ini diajak, dalam suatu riwayat itu diterangkan, ketika dia masuk neraka, dia menginjak satu sandal, ketika itu melelehlah seluruh otaknya dan seluruh batang tubuhnya. Itu seringan-ringan ajak api neraka. Lamun hari-hari membuka aurat nang kayak apa? Ya, apalagi sudah tua, dasar pipa sudah lusuh, benar. Rapid belum diberesin dasarnya. Lah, habis pada tapas, lagi hendak guring, nang itu di bawah guring. Masya Allah, mana bau sabun daripada dia lain bau sabun, dipadahi bau ini lain juga. Begitu sudah lagi begini guru, lagi begini lagi guru kayak apa? Lihat, hati salah siapa? Ya. Bahkan Rasulullah menganjurkan kepada perempuan itu, ketika engkau berharum-harum silakan, tapi bawa harumnya nang santar, jangan nang begitu dicium kurang 12 meter masih mencium. Jadi baunya itu haramlah perempuan yang berwangi-wangi, wanginya itu melewati daripada keharuman yang luar biasa. Haram. Apabila orang lain memandang dengan suatu rumah yang harumnya kayak apa orangnya lah, begitu melihat muridnya, masya Allah, ya dasar bujur juga, nah kayak apa juga, nah maka orang itu, perempuan tadi akan diintai oleh api neraka. Jadi ibu-ibu, ujung-ujungnya kalau ada kami ceramahnya. Ada ini sedikit, yang berapa sudah? Ya, apakah kita sudah atau hanya cinta pertama, cinta lawan diri. Cinta itu terbagi daripada 5 karena sesudah mulutnya cinta. Tadi itu 5, sekarang cinta yang 5. Ketika engkau mencintai dirimu selagi muda, maka hendaklah engkau isi cinta kepada dirimu ini selagi anak-anak seperti ini, belajar mengaji, belajar tentang ilmu-ilmu agama, karena semasa-masa inilah tertanam fikih. Ulun bahari belajar ilmu fikih, masalah sholat nangkayana harus nangkayana diajarkan sudah. Apabila orang anak sudah balik, umur kita 11 sampai 11 tahun sampai ke atas, tidak mengerti tentang masalah urusan agama, orang tuanya akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wudunya kada paham, kemudian sholatnya kada paham, sedangkan dia nantinya pada akhirnya akan menjadi balik. Kalau sudah dia sudah balik, itu garisannya ketika laki-laki bermimpi, ketika bini-bini haid. Apabila sampai seumur itu orang tuanya tidak mengajari masalah mandi wajib, masalah berwudu, masalah sholat, masalah yang lain-lainnya yang tidak kerjakan di setiap harinya, maka orang tua tadi sehari dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau anaknya sampai 20 tahun tidak paham agama kayak apa, orang tuanya nak masuk surga.
Ya kalau ini banyak anak-anak senang kalau anak itu ahli komputer. Senang anak itu kalau bisa bahasa Inggris. Luar biasa, puji ke sana, dibawa makan ke restoran, di mana-mana ditukarkan sepeda motor. Lihat yang ikan masuk neraka. Ya. Karena apa? Karena kadang mengerti masalah wudhu, kadang mengerti sholat, kadang mengerti. Bahkan kalau berdapat dari orang tuanya, akhlak ada diajari, coy. Coy. Padahal abah, bapak, begitu ketika ketemu di rumah, minta uang padahal bapak, sekali kita anak sekecil ini berteriak, ya. Ketika orang tua, ini anak-anakku sekalian, ingat ini. Kalau engkau melebihkan keraskan suaramu ketika engkau dipanggil orang tuamu dan orang tuamu marah dengan panggilan itu, maka ilmu yang ada tidak akan pernah lengket di dada-dada kalian. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah itu berfirman dalam Al-Qur'an. Kalau sudah umur kita melihat orang tua kita sudah tua, makanya hendaknya suara-suara kita ini dilembutkan. Ma, pa, bu. Ketika orang tua itu sudah ada gemetar hati marah kepada anak ini, maka anak ini akan selamanya menjadi bodoh. Bodohnya bukan di bidang apa? Bodohnya di bidang agama. Makanya hati-hati ibu-ibu, bapak-bapak, kalau memanggil anak, janganlah panggilan yang marah. Palung. Palung kalau Banjar ngerti. Apa? Burung apa? Burung. Apalagi kucing, apalah, padahal anak atau anak si anu ini, panggillah anak itu dengan kalimat-kalimat thayyibah. Pintar, masuk saya, masuk alim, masuk untung bertuah iman. Itu orang Al-Quran mengatakan dia masuk. Artinya apa? Artinya ketika kita memanggil anak itu akan menjadi doa. Lamun sudah kita marah, binatang ini hanya raja boleh. Padahal anak nang uyu tepat selawar mula disebut binatang. Ya, akhirnya dah sebut juga jadi binatang anak. Ya Allah. Subuh boleh. Itu cinta lawan diri, bekalilah dengan ilmu agama. Satu. Yang kedua, cinta yang kedua adalah cinta dengan keluarga, cinta dengan teman, cinta dengan tetangga. Ya. Ketika cinta dengan keluarga, hiasilah keluarga ini baiti jannati, kata Rasulullah, rumahku adalah surgaku. Bagaimana kita ciptakan rumah di dalam surga? Rumah kita menjadi surga di dalam dunia ini. Maka satu syaratnya, sholatlah di dalam rumah itu. Kalau dekat masjid, ajaklah anak-anak kita, ajaklah keluarga kita untuk sholat berjamaah di musalla. Jangan musalla satu, Tuhan, benar orangnya masih nanti di kaum. Tuh, sedih melihati subuh, nak sembahyang satu, kadang berada. Lalu sedih sembahyang sama orangan. Esok hari sin ajan pulang kada dari dua minggu lalu sin bagucang lain lagi bilang orang kampung masjid langgar ini unda jujur kebakaran makasih bangunan orang selesai. Di sini mana itu subuhin aku begitu dibakarakan kada lagi ajan pada aja bagucang kebakaran ya tahu. Cinta dengan keluarga, didik sama-sama saling mendidik. Anak sopan kepada orang tua kasih kepada anak. Kemudian cinta kita yang ketiga. Ini belum lagi masalah Maulid Nabi. Cinta kita yang ketiga adalah cinta dengan harta.
Siapapun pasti cinta dengan harta. Selagi orang itu normal pasti cinta dengan harta. Sudah bisi motor satu, hendak dua. Mobil satu, hendak dua. Rumah satu, hendak dua. Bini satu, hendak dua. Amin. Balas Habib. Habib terima amin. Amin. Sarik semuanya. Tapi bilanya kada berdasar lagi, berpakaian bagus, kada ruginya lagi, baiklah. Bawangi-wangian, nak goreng kada ruginya lagi, tapi nah ada gitu. Cinta dengan harta. Ad-dunya mal'unun mal'unatun ma fiha illa dzikrullah. Dunia itu akan melaknat barang apa saja yang ada di dalamnya illa dzikrullah, melainkan orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki kalau kita salah gunakan akan menuntut kita di yaumul mahsyar nanti. Satu harta, satu tulisan harta itu banyak catatannya, apabila salah gunakan, salah dapatnya, maka kita akan diajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak adalah merupakan hiasan dunia ini, maka ketika itu hiasan, perbaikilah hiasan-hiasan itu. Banyak bisi harta, suki dengan harta, rajin-rajin bersedekah, apalagi kalau pengen hendak bermanfaat, sedekah yang luar biasa di dalam majlis ketika ini membangun rencananya, membangun pondok pesantren apa segalanya. Nanti berikanlah rezeki kita itu sebagai rezeki kita untuk pembangunan. Insya Allah sampai akhir daripada bangunan itu tidak ada lagi doa yang baru habis. Artinya kalau bangunan itu 100 tahun pian sudah tidak ada lagi, maka doa-doa orang yang ada di pondok tadi akan selalu turun kepada sampean pian dapat sekali. Walaupun orang itu hanya membaca bismillah, lantaran kita ada pondok tadi, maka pahalanya pun kita akan dapatkan. Masya Allah. Lamun bisi harta, lamun kada bisi harta, kayak ada sedekah berarti. Jangan nanti pasal lamun kita sudah mampu bersedekah dengan berlahir, diperkuat. Ada lagi sedekah yang disebut dengan sedekah batin. Belajar lawan guru budi, belajar dengan lawan Habib. Apa itu sedekah batin? Karena kalau buka di sini kan kalau banyak orang macam-macam, jadi menjahit enteren. Yang ketiga, yang keempat, nah ini yang ketiga, cinta kita. Cinta adalah cinta kita kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man shalla alayya sallallahu biha asyran." Barang siapa yang berselawat kepadaku, maka Allah akan berselawat kepada orang itu 10 kali. Wa rafa'alahu asman darajatin, dan Allah akan mengangkat orang itu dengan 10 derajat. Wa katabalahu asman hasanatin, Allah akan menulis orang itu dengan 10 kebaikan. Wa qatabiya anhu asman khati'atin, dan Allah menutup, menghilangkan kesalahan, keaiban orang itu dengan 10 macam. Luar biasa. Orang yang berselawat sekali aja berselawat, apalagi berkali-kali. Selawat Allah kepada kita adalah untuk memberikan rahmat. Barang siapa yang senang berselawat, maka pasti akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Selawat malaikat kepada kita adalah untuk dirinya dan untuk umat Rasulullah, mendoakan umat Rasulullah agar mendapatkan rahmatnya Allah. Doa apa selawat bagi hamba ialah wasilah untuk kita bertemu baginda Rasul, dan pasti kalau orang yang berselawat akan mendapatkan syafaat Rasul. Di dalam hadis lain, di dalam kitab lain diterangkan, jangan hanya berselawat kepada Nabi, cinta saja kepada Khalifah Rasul, maka akan dimasukkan ke dalam surga. Siapa Khalifah Rasul? Para wali-wali Allah. Sekarang wali Allah malah dicari yang nampak aja. Cintailah guru-guru kita